Kembali lagi dengan True Talk with new episode. Oke, halo sobat terusur, sobat lingkungan, dan sobat laboratorium dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera. Sekarang True Talk kembali lagi dengan new episode. Dan untuk episode perdana kali ini kita akan lebih banyak berbicara tentang lingkungan. Ya, terutama tentang laboratorium kalibrasi. Kenapa kita berbicara tentang laboratorium kalibrasi? Karena Terusur ini salah satunya adalah mungkin bisa dikatakan pionir ya dalam laboratorium kalibrasi di Indonesia. Sehingga topik pertama yang akan kita bahas di new episode kali ini adalah tentunya berkaitan dengan laboratorium kalibrasi. Nah, selain kita akan bahas terkait dengan laboratorium kalibrasi, teman-teman semua, sobat Terusur, sobat lingkungan, dan sobat industri bisa follow sosial medianya Terusur yang ada di sini. Kemudian jika ingin tahu lebih banyak terkait Terusur, teman-teman atau sobat semua bisa juga mengunjungi websitenya Terusur yang ada di sini. Oke, cukup jelas ya. Untuk mempersingkat waktu, karena di episode pertama kali ini saya sudah mendatangkan seseorang yang sangat spesial, seseorang yang mungkin bisa dibilang ahlinya ya, atau mungkin sudah lama berkecimpung di balik laboratorium. Oke, sudah hadir bersama kita nih. Saya manggilnya apa nih? Mas kali ya, karena saya lihat lebih muda. Boleh saya, oke? Boleh. Beliau adalah Mas Muhammad Raka Pariji. Betul? Ya, betul. Oke, selamat datang Mas. Selamat datang. Terima kasih banyak. Kita pakai salam kayak gini Mas. Wih, boleh banget dong. Oke. Salam kenal Mas. Saya Teguh Mas. Teguh pendirian, Teguh tekad. Oke, Mas Raka. Kita di sini berbicara santai ya. Kita berbicara santai saja di podcast kali ini. Udah minum? Udah sarapan? Itu tuh, sekarang udah jam segini belum sarapan. Soalnya kan kita ngejar, kita pagi banget nih ya. Betul, iya. Jalanan macet, jadi harus sampai sini tadi callingan kan jam 7 jam 8. Jadi sampai dari rumah harus jam 6 abis subuh lah kira-kira kan. Jakarta macet banget Mas. Jakarta macet sekali ya. Iya. Saya panggilkan ada Neng Bunga ya ini nanti. Oh, Neng Bunga. Bunga mana? Oke. Sip. Ini silakan. Oh, ini buat saya ya. Oke, ini ada buat masyarakat nih. Oke, makasih Neng Bunga. Oke, terima kasih ya. Oke. Masyarakat. Kali ini kita akan berbicara terkait laboratorium nih Mas. Oke. Ya, yang masyarakat tahu dan perlu teman-teman atau sobat Terusur tahu bahwa masyarakat ini adalah salah satu karyawan di Terusur juga ya Mas ya. Iya. Betul tidak sih? Sampai hari ini. Insya Allah mudah-mudahan masih ya. Oke. Satu pertanyaan pembuka Mas. Gimana tuh? Aduh, jangan susah-susah Mas Teguh. Belum belajar nih. Satu pertanyaan pembuka yang mungkin ini agak sedikit pinggir empang nih bahasanya. Waduh, bahaya nih. Gimana? Mas, betah nggak sih Mas di Terusur? Saat ini? Wah, alhamdulillah sudah berapa tahun ya? Saya di sini udah hampir 4 tahun mungkin. Oke. Jadi udah alhamdulillah sih sampai hari ini masih betah, lingkungannya juga enak dan banyak ilmu yang didapat di sini Mas. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya gitu. Mas Teguh? Betah. Sangat betah. Iya dong. Oke. Betah dong. Mas, ini terkait dengan lab ya. Yang Mas tahu nih, kan begini. Laboratorium itu kalibrasi itu tidak hanya Terusur ya. Tidak hanya Terusur, banyak sekali di luar sana ya yang memiliki laboratorium kalibrasi. Pertanyaannya apa sih Mas laboratorium kalibrasi itu? Mungkin sobat Terusur, sobat industri, dan sobat lingkungan juga belum begitu familiar ya terkait apa sih laboratorium kalibrasi. Oh, silakan Mas. Oke, jadi apa sih laboratorium kalibrasi itu ya? Jadi sebenarnya sebelum ke laboratorium itu sendiri kita masuk ke bagian kalibrasinya Mas Teguh. Jadi
kenapa sih kita harus kalibrasi gitu kan ya? Betul. Kenapa sih alat ukur harus dikalibrasi? Pada dasarnya pengukuran itu kan sebenarnya semua tuh kesepakatan. Mau misal nih satu botol ini beratnya berapa sih? Betul. Nah, definisi berat itu pun sebenarnya kesepakatan. Nah, kesepakatannya dari mana? Itu ada di Perancis tuh. Ada Perancis. jadi di para peneliti, para saintis lah ya, ingin mendefinisikan apa sih pengukuran itu gitu. Nah, pengukuran itu yang lumrah dan mudah diketahui mungkin berat gitu ya. Nah, berat itu disepakati ada satu batu timbang gitu di ruang vakum didefinisikan inilah 1 kilogram. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi 1 kilogram tuh seperti itu. Dan seluruh pengukuran juga sama. Nah, karena pengukuran itu banyak banyak hal yang bisa mempengaruhi, maka harus dikalibrasi. Karena kan kalibrasi kita melihat pengukurannya bener nggak sih? Gitu. Kita lihat koreksinya kayak gimana, nilai sekarang sih harus menghitung bahkan sampai ketidakpastian. Jadi tujuan kalibrasi itu kita melihat pengukurannya tuh udah sesuai belum, terus kalau punya koreksi berapa sih besar koreksinya, terus kalau lihat uncertainty atau ketidakpastian pengukuran juga berapa. Nah, yang melakukan itu laboratorium. Jadi kurang lebih sih kayak gitu tuh definisi dari laboratorium kalibrasi. Nah, laboratorium kalibrasi itu juga ada standarnya. Ada jaminan mutunya. Nah, kebetulan sudah sejak 90-an kalau nggak salah dan terus diupdate sampai terakhir 2017 itu panduan mutunya kita menggunakan ISO 17025 tahun 2017. Jadi gitulah definisi dari laboratorium kalibrasi. Dan kenapa sih kita harus mengkalibrasi alat? Soalnya kadang-kadang mungkin sobat industri, sobat laboratorium, sobat lingkungan, kalau kita beli alat baru, alatnya benar. Belum tentu. Karena namanya alat ukur bisa, ya kalau baru mungkin bisa baru ya. Betul. Tapi kan apakah pengukuran, misal kalau lingkungan nih, kalau terusur, beli alat gas analyzer, terus dibanya 10 ppm misal karbon monoksida. Benar gak sih 10 ppm? Atau mungkin kelebihan kah? Atau kekurangan kah? Nah, itu harus kita uji, kita bandingkan dengan standar yang tertelusuri. Gitu sih kurang lebih. Kalau apa sih laboratorium kalibrasi itu? Gitu Mas Teguh. Oke. Wah, sangat-sangat menarik nih. Sangat menarik. Nah, yang Mas Raka sampaikan tadi, itu terusur bisa melakukan, Mas? Oh, terusur bisa dong. Oh, bisa ya? Bisa. Terusur kita bisa, dan spesialisasi kita itu adalah di bagian laboratorium kalibrasi untuk pengukuran gas analyzer. Itu kita sangat ahli tuh di bidangnya. Kita punya teknisi-teknisi, dan mungkin kalau di Komite Akreditasi Nasional, lab kita tuh paling lengkap di bagian gas analyzer. Jadi seluruh cabang dari gas analyzer itu kita ada dan kita mampu melakukannya. Parameternya? Betul, dari parameter dan lingkup-lingkupnya tuh juga kita cukup lengkap, bahkan paling lengkap satu Indonesia Raya ini, Mas Teguh. Mantap nih ya. Betul. Ini informasi menarik nih untuk sobat lab di Indonesia Raya ini ya. Karena terusur memang memiliki lab yang terlengkap ya Mas ya, secara ruang lingkup ya. Secara ruang lingkup bisa dikatakan paling lengkap di gas analyzer. Paling lengkap aja ya gitu. Kita lengkap banget kok. Nah, ada salah satu poin nih. Ini kan terusur itu paling lengkap. Tentunya ada proses ya. Proses untuk mencapai titik paling lengkap itu. Nah, bagaimana terbentuknya terusur itu menjadi lab kalibrasi dan sampai detik ini nih 2023 terlengkap se-Indonesia. Wah, kita ngomongin sejarah berarti ya. Iya. Kan ada slogan ini Mas, jas merah. Wah. Iya juga tuh, betul. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah ya. Iya. Oh, dan sejarah itu ditulis oleh pemenang. Iya sih. Benar. Gimana Mas? Pertanyaan lo. Oke. Ntar dulu. Kalau ngomongin sejarah sebentar. Tahun ini tuh kita lagi proses reakreditasi. Reakreditasi. Kan?
akreditasikan itu kan kurang lebih 5 tahun ya. Berarti sekarang tahun 2023. Tuh, tahun depan 2024 kurang 5 berapa tuh? 2019. 2019 kita udah satu kali akreditasi lagi 2000. Nah, kalau kita dapat akreditasi sekitar tahun 2014 Mas Teguh dari awal akreditasi itu awal 2014. Akreditasi 2014. Nah, di 2014 itu kita adalah satu-satunya lab yang bisa dibilang pionir di bagian kalibrasi gas analyzer. Wow. Gitu. Jadi kita pionir tuh sejak 2014. Di 2014 tuh belum ada yang punya lab kalibrasi. Kenapa sih? Kalau ditanya kenapa sih akhirnya Trusur kok malah buka gas analyzer? Nah, kenapa nggak lingkup yang lain? Yeah. Nah, sebenarnya karena keresahan. Yang pertama kan Trusur yang dibangun dan dibentuk ya oleh Pak Jaja Ahmad Subarja. Itu sejak awal kita sebenarnya menjadi distributor gas analyzer. Dulu brandnya itu kalau nggak salah masih sampai sekarang sih kita jual. Mas Teguh. Boleh disampaikan atau kita perlu sensor? Jadi semenjak itu kita jual dari gas analyzer itu sendiri. Sebentar Mas, saya potong nih. Mohon maaf. Jadi pertamanya tuh Trusur memang bukan kalibrasi ya. Bukan. Tapi untuk jual beli gitu. Trading alat yang tadi Mas sampaikan itu ya. Betul. Begitu. Karena kebutuhan sobat lingkungan. Oke. Kan dunia lingkungan itu udah lama ya. Maksudnya menguji pengujian lingkungan udah lama banget. Nah, kita karena jarang waktu itu sejak 2010 kalau nggak salah atau 2012 masih dikit banget yang jualan alat tersebut. Akhirnya kita membantu. Jadi kita membantu keresahan-keresahan dari teman-teman lab uji dari sobat-sobat lingkungan ini untuk pengadaan gas analyzer. Itu alatnya dari ini Mas? Dari luar kita masih impor. Oh, kita di Indonesia sendiri tuh nggak ada yang produce alat tersebut Mas? Saat ini sih untuk gas analyzer belum ya? Ada ya. Tapi kalau yang lain untuk udara ambien kebetulan Trusur ada, tapi kayaknya bukan saya yang ngomong deh, nanti teman-teman yang lain kali ya. Ada ya? Ada dong. Mungkin ini bisa jadi Mas Teguh. Gak apa-apa. Nanti tolong dicatat ya, Bunga. Next topik kita nanti ngebahas yang produce. Gitu, udara lingkungan sih. Oke. Itu bisa. Nah, jadi dari distributor, alatnya sudah banyak terdistribusi. Akhirnya tadi alat udah ada, alat baru, tapi kan untuk jaminan mutu itu perlu kalibrasi. Kalibrasi itu ya. Ya, akhirnya kita mendapatkan keresahan itu lagi dan akhirnya ya oke lah, coba kita jadi pionir. Kita mulai dari riset. Jadi kita bukan mulai langsung ujuk-ujuk buka lab, Mas Teguh. Jadi kita buka riset dulu, open riset, kita cari gimana sih cara kalibrasinya karena untuk gas analyzer ini gak ada panduannya. Jadi kita menguji, kita bikin kita bikin metode sendiri Mas. Benar-benar kita membuat metode sendiri tuh sejak 2010 2012-an lah. Kok bisa Mas? Memang sebelumnya tidak ada regulasi atau aturan yang yang tadi ya menyebutkan metodenya harus A, B, C, D gitu sampai Trusur itu membuat metode tersendiri untuk melakukan proses ini Mas. Nah, kalau dari ceritanya dulu dari Pak Jaja ya, itu belum ada. Bahkan kalau teman-teman cari cara kalibrasinya pun dari yang lain, setahu saya sih, mungkin saya juga kurang cari kali ya. Belum ada tuh, makanya kita bikin metode sendiri, Mas Teguh. Jadi kita benar-benar riset pembuatan metode, lalu verifikasi, validasi metode sampai akhirnya diterima oleh KAN. Dan sejak 2014 itulah kita menjadi satu-satunya dan yang pertama laboratorium kalibrasi terkait cara kalibrasi gas analyzer. The one and only. Since 2014 kita tuh. Ngeri banget kan? Ngeri banget. Gitu. Ini. Nah terus dari 2014 akreditasi ya lambat laun sejak 2019 kita nambah ruang lingkup baru. Kita ada bukan gas analyzer doang, kita ada gas detektor, terus kita ada indoor air quality monitoring. Nah puncaknya tuh di tahun 2022 kita nambah lagi ruang lingkup khusus untuk silinder gas audit. Nah nanti kalau buat lebih lengkapnya silinder gas audit mungkin nanti ada teman-teman yang lain menjelaskan kali ya gitu. Jadi sampai hari ini kita paling lengkap sih di Trusur untuk sejauh gas ini analyzer. Ya, Mas, sejauh ini lengkap. Kita paling lengkap gitu. Jadi untuk
Kalau teman-teman dari sobat lingkungan, sobat industri dan sobat terusur lainnya ada kebutuhan kalibrasi, gas analyzer, wah itu semuanya kita bisa. Dari mulai gas analyzer, gas detector, ambient, semuanya itu kita bisa Mas Teguh. Oke. Itu tadi sekelumit terkait proses sejarah ya, bagaimana terusur yang tadinya trading kemudian menjelma menjadi lab kalibrasi dengan scope atau layanan yang bisa dikatakan lengkap ya, paling lengkap di Indonesia. Jadi bisa dibilang masternya kalibrasi ya, suhu ya. Iya, terusur tuh suhunya kalibrasi gas analyzer tuh. Itu jadi suhunya tuh. Suhu ya. Mungkin se-ASEAN kali ya. Waduh. Mantap kali, Bah. Mantap kali, Bah. Nah, untuk tadi kan terkait lab ya, lab kalibrasi itu. Nah, berarti kan kita mengkalibrasi. Nah, kita itu sebenarnya di audit nggak sih, Mas? Atau kita tuh mendapatkan satu sertifikat kalibrasi bahwa lab itu harus provide gitu atau bagaimana, Mas ya? Oh, kalau di terusurnya sendiri? Ya. Oh, iya, di terusur kayak misalnya gini, Mas, punten. Ini misalnya botol ini sudah SNI nih, sudah tersertifikat nih, atau yang lagi rame nih, ada rangka. Si rangka itu kenapa bisa patah? Padahal itu sudah terakreditasi mungkin ya, sudah ter-SNI. Iya. Nah, ini kalau terkait per dunia lab ban, terkait dunia perlaboratoriuman, apakah ada akreditasi atau standar yang mengatur terkait itu, Mas? Oh, ada. Ada dong. Boleh Mas di-spill buat sobat? Iya. Ada. Terusur. Ada. Tadi kalau panduan mutunya kalau yang dunia dan Betul. sudah di implementasiin juga di Indonesia itu ISO IEC 17025 ISO 2017. Jadi itu apa mas? ISO ISC 17025 17025 tahun 2017. Nah, itu untuk panduannya. Jadi laboratorium itu memiliki panduan mutu. Kalau di industri itu mungkin 9001 kali ya sistem manajemen mutunya. Jadi kurang lebih adik kakak lah sama 17025 karena ini fokusnya untuk lab. Nah, untuk yang mengakreditasinya itu adalah Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional. Itu dia mengakreditasi laboratorium. Oh, enggak hanya terusur ya, semua ya. Semua. Nah, kita itu sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor registrasinya itu LK 189 IDN. Jadi itu open kok. Jadi kalau teman-teman sobat-sobat terusur, sobat lingkungan dan sobat industri mau ngecek benar nggak sih terusur terakreditasi, bisa tulis aja di mbah Google ya, itu LK 189 IDN. Itu pasti keluar. Itu valid ya? Valid dong. Valid dan ya? sampai hari ini masih terakreditasi. LK 189 IDN. Oke. Itu kalau teman-teman lagi mau ngecek ditulis di mbah Google aja tuh. Laboratorium Kalibrasi LK 189 IDN. Nah, itu keluar tuh pasti tuh. Nanti klik aja. Teman-teman bisa lihat nomor akreditasinya berapa, terus ruang lingkupnya berapa, itu teman-teman bisa cek semuanya. Ya, kita open banget kok. Berarti sudah sangat, selain suhunya kalibrasi atau suhunya lab, terusur pun memang sudah terakreditasi ya Mas ya, dengan lembaga akreditasi nasional di kita ya, Indonesia ya. Oke, sangat-sangat ini menarik nih sobat terusur. Jadi jika sobat terusur, sobat industri, sobat lingkungan mencari lab kalibrasi yang sudah terakreditasi di kita di Indonesia, jangan jauh-jauh ya Mas ya. Iya, nggak usah cukup jauh-jauh. datang ke terusur ya di Cibubur ya. Cibubur, atau bisa kontak Mas Teguh mungkin ya, atau timnya. Bisa nih di sini. Follow IG Mas. Boleh. Atau kalau teman-teman sobat terusur, kan pasti pakai IG semua kali ya. Iya. Nah, itu bisa DM aja, nanti juga pasti dihubungi kok. Kebetulan Neng Bunga juga kayaknya sangat cepat kok responnya ya. Oh iya. Bunga tuh memang pilihan lah. Pilihan. Kalau nggak cepet pasti udah diomelin sama Mas Teguh. Oke, nanti Neng Bunga akan mempersembahkan sesuatu nih. Sip. Masyarakat. Nih saya ada beberapa titipan pertanyaan nih. Oke, tadi terkait 17025
tadi juga sudah disebutkan ya kapan mulai terakreditasinya dan yang menjadi apa ya pertanyaan semua orang nih. Tapi nggak tahu nih boleh atau tidak, nanti coba masyarakat ini ya. Ajuin aja dulu ya. Jadi kita itu bertanya tentang ini mungkin bisa dibilang strategi ya. Bagaimana proses telusur itu sampai dengan terakreditasi tadi apa 17025 ya. Bagaimana sih Mas success story-nya gitu loh. Telusur bisa terakreditasi 17025 kemudian bisa mendapatkan kalau saya bilang the one and only tadi ya kan. Gimana Mas? Coba spill sedikit lah. Wah, Success story kok bisa nih telusur dapat akreditasi 17025 di Gas Analyzer ya. Betul. Wah, itu kayaknya itu banting tulang banget sih itu. Banting tulang banget tuh. Apalagi kalau dapat cerita dari founder kita ya Pak Jaja tuh. Pak Jaja. Bayangin aja coba Mas Teguh, gak ada metodenya, tapi sedangkan kita dapat keresahan kalau teman-teman atau sobat lingkungan tuh butuh kalibrasi, gimana nih gitu. Jadi benar-benar kita riset banget tuh Mas Teguh. Kalau dari ceritanya tuh kita benar-benar riset gimana caranya, terus mulai pengadaannya. Itu kan pengadaannya pasti butuh dana juga kan. Iya dong. Dana juga nggak sedikit. Iya dan dong. apalagi kalau yang namanya riset belum tentu berhasil. Itu jatuh bangun sih di awal-awal. Terus kita kayak teman-teman S1 mau skripsi lah gitu. Tapi bedanya nih kalau skripsi kalau misalkan nggak lulus ya ngulang skripsi kan. Ya bisa nambah tahun gitu. Walaupun ada kerugian juga kan harus bayar kampus. Nah ini Nggak bayar SPP kali Mas? Iya kali ya. Bukan bayar kampus, Iya, kampus bayar nggak dibayar. SPP benar ya. Sorry. Mau diminum dulu, boleh minum dulu. Boleh minum dulu kali ya. Boleh. Biar chill dikit Iya gitu. nih, Saya kita minum Mas coba Teguh ya. Ini neng bunga. Oke, Mas. Neng bunganya kemana nih nggak menuangkan? Kalau nggak salah air Cibubur tuh air pegunungan nih kalau nggak salah nih. Jadi Enggak. dingin banget. Ini sejak kapan Cibubur ada gunung? Sejak kapan ya Cibubur ada gunung? Wah bener nih airnya. Dulu ya. Cobain Mas Teguh nih airnya seger banget. Sorry. Segar. Oke. Ya jadi kurang lebih benar-benar struggle banget sih di awal Mas Teguh. Karena kita kan belum tahu nih ketika kita meriset tadi ya udah dana keluar dan ketika udah dijalani juga kita masih butuh validasi lagi gitu ya? Oleh ahli-ahlinya ya kan di KAN dulu masih Kim Lipi dan lain-lain itu butuh. Wah itu struggle banget sih dari awal dan alhamdulillah ternyata yang kita lakukan ini bisa berdampak ya. Bisa berdampak bukan hanya ke sobat lingkungan tapi bagi Indonesia sebenarnya. Karena kalau kita nggak mulai pada saat itu mungkin sampai hari ini belum tahu cara kalibrasi gas analyzer tuh gimana sih gitu. Jadi kalau bisa diceritain ya struggle banget sih Mas, mulai dari tenaga, dana sampai pikiran tuh. Iya. Pada saat itu ya Pak Jaja dan kawan-kawan terusur lainnya mencurahkan full untuk gimana caranya metode ini bisa diterima. Wow. Gitu. Jadi wah itu struggle banget sih kurang lebih. Cukup ini ya effortnya ya. Luar biasa ya. Betul. Itu berapa lama Mas prosesnya? Prosesnya kalau nggak salah mungkin nanti bisa dikoreksi kali ya kalau saya salah. Kalau nggak salah sih 2-3 tahun deh. Mulai dari start sampai karena kan kita akreditasinya kan dapat itu 2014. Nah, ketika dapat akreditasi dari KAN di tahun 2014 berarti kita sudah submit data dan daftarnya kan kurang lebih 6-12 bulan sebelum akreditasi itu didapatkan. Jadi kan prosesnya itu sebelum akreditasi harus ada pengecekan lapangan, terus pengecekan dokumen yang disubmit, terus nanti ada tim dari KAN atau sebutannya asesor melakukan assessment di terusur. Kita dicek banget tuh bener gak alatnya ada, bener gak standarnya ada, mana dokumennya, mana dokumen yang disubmit kemarin tuh kan panjang tuh kurang lebih kan
untuk submit datanya aja 6 sampai 12 bulan sebelum akreditasi itu keluar. Berarti sekitar 2013. Nah, kita mulai jualan sekitar 2010, 2009. Ya kurang lebih dari 2011, 2012 lah kita udah riset, udah mulai itu sejak tahun itulah kita mulai. Jadi cukup panjang ya. Panjang ya. Cukup panjang banget Mas Teguh. Tapi tidak melelahkan tuh, penuh dengan semangat. Penuh dengan semangat lah pasti, karena kalau nggak semangat nggak mungkin terjadi kayaknya deh. Benar-benar ikhlas deh untuk membantu sobat lingkungan dan Indonesia Raya sih untuk kalibrasi ini. Oke, Mas Raka, tadi selain kalibrasi dan juga trading ya ada di laboratorium Trusur, apalagi sih Mas layanan kita? Iya betul. Layanan kita di laboratorium Trusur bukan hanya kalibrasi, tapi kita juga karena dimulai dari distribusi atau pengadaan atau trading ya gas analyzer itu masih kita jalani sampai hari ini. Jadi kita mulai dari trading, terus kalibrasi sampai maintenance si alat yang kita jual. Bahkan kita tidak hanya maintenance alat-alat yang kita jual aja. Jadi seluruh brand bisa kita bantu. Kita bisa support sobat industri dan sobat lingkungan dan juga sobat Trusur. Kalau ada alatnya rusak, kirim aja ke Trusur. Bisa nanti jadi kayak ini ya, kayak bengkel gitu ya. Iya. Bengkelnya gas analyzer. Oke. Terus ada lagi Mas, apa lagi? Nah, yang paling hot nih di akhir ini. Bentar, saya minum dulu. Ini ngomongin yang hot ya. Minum dulu biar ada dingin dikit ya. Nah, itu baik lagi nih, yang tadi yang hot nih. Apa nih Mas? Untuk mendukung idenya Pak Jokowi bahwa di tahun 2045 gitu ya kita zero emission. Nah itu harus ada 50 ya? Iya. Ya 50. Kita ngebantu industri-industri untuk ke Sispek. Nah untuk ke Sispek kan harus diaudit dulu tuh alat pengukurnya. Nah Mas apa tuh Sispek? Sispek kan yang ini pack gitu bukan? Ya itu Sispek dan itu ada CHEMS audit namanya. Nah kita ada baru lagi tuh yang ngerjain juga laboratorium kalibrasi kita. Jadi CHEMS audit kita bantu tuh dari mulai CGA, cylinder gas audit, response correlation audit, sampai rata atau relatif akurasi tes audit. Itu kita bantu tuh semuanya tuh. Gitu, itu hot banget tuh di sekarang kalau nggak salah bagus sih penjualannya. Saya juga kurang paham tuh kalau penjualan. Oke. Itu terkait emisi ya. Nah, saya tadi pagi datang ke sini saya ngeliat di lobby tuh ada beberapa tamu Mas, tamu yang katanya itu merupakan salah satu kliennya Trusur. Ya. Dia sedang melakukan ini apa namanya? uji profisiensi. Ya, itu penasaran saya. Dan banyak banget nih. Ini ada apa ngantri apa nih sih? Iya itu kelewat. Itu apa sih Mas? Oke. Itu apa sih itu? Benar sih. Jadi tadi karena kita mulai dari keresahan sobat-sobat lingkungan. Di 17025 itu salah satunya ada klausul terkait jaminan mutu laboratorium yaitu uji profisiensi atau uji banding. Uji banding antar laboratorium. Oh jadi mohon maaf saya potong. Jadi tadi yang datang ke Trusur pagi saya lihat itu adalah lab-lab lain. Lab-lab lain yang akan menguji alatnya. Uji banding tadi menguji alatnya di Trusur. Trusur bisa. Jadi kita benar-benar bantu karena dapat keresahan. Belum ada provider sampai hari ini untuk melakukan uji profisiensi. Jadi kayaknya sejak 2000 berapa ya? Mungkin 2019 kali ya atau 2018 kita mengadakan uji profisiensi. Jadi kita mengundang beberapa customer dari beberapa ya customer Trusur juga itu untuk melakukan uji banding di kita. Nah kita sebutnya uji profisiensi. Itu kita jalani tiap tahun Mas Teguh. Tiap tahun kita jalani. Jadi karena kan kalau uji profisiensi itu harusnya 2 tahun sekali.
2 tahun sekali Mas. Harusnya kalau di kannya ya itu harusnya 2 tahun sekali. Lab uji harus melakukan 2 tahun sekali. Kalau ada dana lebih 1 tahun sekali ya bagus. Tapi kan kita nggak mungkin kan bisa aja lab A ada dananya tahun ini, lab B dananya tahun depan. Nah ya udah kita layani setiap tahun. Itu alhamdulillah sih Mas Teguh sejak 2019 naik terus. Jadi kebutuhannya ada aja gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini juga profitable juga Mas. Itu. Nah kalau profit saya kurang tahu ya. Itu kayaknya teman-teman sales deh yang tahu berapa gitu. Saya kan hanya menjalankan tugas ya. Mantap. Kita cuma ngebantu secara teknis. Kalau masalah uang kayaknya kayak kurang paham. Tapi artinya begini Mas, lab terusur itu memang lengkap juga ya ternyata ya. Lengkap Dari alhamdulillah. mulai apa tadi kalibrasi, trading, maintenance, kemudian tadi masyarakat sampaikan di akhir itu apa uji proficiency, uji banding bagi lab-lab lain gitu kan. Itu termasuk lengkap ya. Iya. Nah, dengan kelengkapannya sebegitu lengkap, ini pandangan masyarakat aja ya. Menurut pandangan masyarakat, apakah laboratorium terusur itu sudah menjadi apa ya pilihan lah bagi customer atau bagi yang lain gitu ya untuk kebutuhannya ya. kebutuhannya. Jadi udah udahlah terusur tuh udah ada di hatinya halayak umum atau halayak sobat industri atau sobat lab gitu Mas. Kalau menurut saya sih hemat saya alhamdulillah sih nggak berarti bersyukur. Kalau ngelihat progresnya dari tahun ke tahun karena 3-4 tahun saya di sini, kliennya juga nggak pindah-pindah. Jadi tahun ini saya ngerjain perusahaan A, tahun depan juga ngerjain lagi perusahaan A. Tapi dan berulang lagi. Ini menarik nih Mas, punten ya. Tapi kalau misalnya Mas akan sampaikan bahwa kliennya tuh nggak berubah-ubah, emang nggak ada yang nambah? Nah kalau nambah sih harusnya nambah. Cuman kan inget-inget oh ini kayaknya tahun lalu pernah deh. Tahun depan lagi nih. Tahun depan lagi nih gitu. Kliennya itu mulu nih nggak berkembang nih. Tapi memang tiap tahun ada aja perusahaan baru yang masuk ke kita. Jadi karena kan kita menawarkannya end to end solution ya. Jadi udah sama terusur aja mulai dari pengadaan, kalibrasi, masukin ke bengkel, uji profisiensi. Bahkan kalau ada training, ada misal kadang kan juga di lab-lab ya, lab service ataupun yang beli alat kita, alat orangnya ganti-ganti juga. Juga kita kasih training. Mas Teguh bisa juga. Jadi kita punya teknis-teknis yang berbakat untuk menyampaikan gimana sih cara pakai gas analyzer yang benar. Itu kita lakukan juga trainingnya. Jadi pokoknya kalau sama terusur udah deh aman insya Allah. Palu gada nggak sih? Apa yang lu cari gue ada. Iya kebetulan kita kan tadi end to end solution ya. Jadi apapun yang dibutuhkan mulai dari pengadaan sampai pemeliharaan di gas analyzer ya, itu kita ada semua tuh, kita bisa support deh pokoknya. Keren ya, terusur. Jadi semakin bangga. Oke, masyarakat ini kita beralih segmen ya. Kita ada segmen pertanyaan dari beberapa simpatisan. Wih mantap nih. Beberapa netizen nih. Aduh, dari susah-susah nih. Netizennya Terusur karena memang Terusur punya sosial media Mas. Oh gitu? Ya ada sosial medianya, ada Instagramnya, ada websitenya juga yang memang sejauh ini bukan cukup lagi ya, memang jam terbangnya udah oke. Di sosial media ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan netizen sebentar. Nah ini Mas Raka yang saya sampaikan ini ada pertanyaan nih. Nah dari netizen yang namanya kita samarkan. Bagaimana cara untuk melakukan kalibrasi Mas di PT Terusur? Bagaimana cara untuk melakukan kalibrasi ya? Iya betul. Mungkin ya dia mungkin agak sungkan kali Mas. Gampang. Gimana Mas? Tinggal hubungi aja Mas saya mau kalibrasi. Nah itu kemana Mas menghubunginya? Itu bisa ke pos kamling atau kemana? Oh iya ya betul. Karena netizen nggak tahu, netizen nggak tahu, mungkin agak sungkan gitu Mas. Kalau bisa ada email, jadi tinggal kasih tahu aja emailnya kalau nggak salah ke sales@terusur ya. Iya. sales@terusur.com. Itu kalau mau
ke email. Tapi kalau mau ke nomor bisa ke nomor saya bisa atau ke nomor teman-teman sales nanti juga mungkin ada di bawah sini kali ya. Ada nih. Sebentar nih. Sim Salabim. Ini nomornya. Nomor situ ya. Ya, ini hubungin itu aja. Bisa by WA, bisa di telepon, bisa di email. Faksimili sih kayaknya bisa juga kayak faksimili masih nih. Bisa. Kalau Facebook udah enggak ya Facebook kayaknya enggak ya. IG lah. IG ya. Friendster udah enggak? Friendster udah enggak. Wah, ini Mas Teguh kayaknya orang lama. Jadi ketahuan ya generasi berapa ya? Ketahuan nih si main Friendster. Oke, jadi bisa dari sosial media ya Mas ya, email, kemudian juga tadi telepon interaktif juga bisa. Atau mungkin datang langsung, Mas? Datang langsung boleh. Nih alamatnya di sini nih. Oke. Bisa teman-teman atau sobat-sobat yang lain bisa datang googling ke kita. Aja situ ya. Dan kita juga ada program nih di tahun ini bahwa kalibrasinya harus bisa diterima sama teman-teman lagi 4 hari. Wow, ini dari mulai masuk ke lab kita sampai keluar lagi. Kalau nggak ada masalah ya, kalau misalkan alatnya bagus ya, nggak ada masalah, nggak perlu masuk bengkel, memang hanya kalibrasi aja. 4 hari. Selesai Mas. Selesai. Alatnya kita balikin lagi. Nah itu ada bukti kayak sertifikatnya nggak sih Mas? Ada selesai dong. kalibrasi? Ada dong. Nah, itu include 4 hari itu alat selesai include si sertifikatnya itu. Nah, kalau buat sertifikat kayaknya harus tergantung sih, bisa tergantung di mana Mas, di atas menggantung itu bukan? Soalnya kalau saya tahu salesnya bilang harus bayar dulu baru sertifikatnya keluar. Invoice dulu baru gitu. Si sertifikat itu bisa diserahkan kepada itu ya. Gitu. Tapi harusnya 4 hari itu udah include sertifikat. Jadi kapanpun memang ya nanti teman-teman bisa nego-nego kali ya. Teman-teman sales gitu ya. Oke. Bisa kok sertifikat udah include ya. Dalam 4 hari kerja. Oke, selanjutnya nih ada netizen yang tanya lagi nih terkait apakah laboratorium PT Terusur sudah kan? Nah, itu tadi dijawab ya. Jadi nanti kalau mau ngulang tarik aja tuh di YouTube tuh. Mundur mungkin di menit ke berapa ya? Di menit ke 6 kali ya. Tadi netizennya ditinggal masak mie. Iya. Jadi terlewat. Gimana Mas? Sudah ya? Sudah. Oke, jadi sudah ya. Sudah dengan nomor akreditasi LK189 IDN. Oke, jadi Sobat Terusur sudah terjawab ya bahwa laboratorium Terusur sudah terakreditasi, betul ya Mas Raka ya? Oke, ada lagi ya. Next. Ini Mas Raka nih, next nih. Ini pertanyaan yang wow, ini mungkin bolehlah. Berapa biaya kalibrasi di PT Terusur nih Mas nih? Aduh, kalau biaya Spill ya aja. Misal sekian 2x. Oh gitu ya. 2 sekian. Kira-kira nih Mas. Range kali ya. Yes, betul. Kayaknya kita kalibrasi gas analyzer full parameter. Kalau nggak salah ya, saya takut diomelin teman-teman sales. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah berarti benar. Iya betul juga ya. Kalau nggak bener salah berarti ya. Gimana Mas? Kalau nggak bener tuh harganya range-nya dari mulai berapa ya? 2 juta, 2 sampai 12 kayaknya deh. 2 juta sampai 12-an ya, tergantung 12 juta rupiah. Oke. Ini mau real cuman lab kita di sini. Wow. Ya jadi kayaknya sekitar segitu deh. Coba nanti segitu ya. Itu kan range Mas Teguh. Jadi bisa lebih murah atau lebih mahal. Seringnya sih lebih murah. Gitu. Tapi sejauh ini dinilai klien atau dinilai customer harga di kita, harga di Terusur kompetitif kah Mas? Kalau harga kita kompetitif. Wow. Kompetitif karena yang kita jual tuh quality Mas Teguh. Yang kita jual tuh quality. Jadi benar-benar terkait data hasil kalibrasi itu kita bisa dipertanggungjawabkan. Aman ya? Aman banget. Kalau memang teman-teman kadang kan suka kayak gini ya kalau masalah ngomongin harga, kok yang ini lebih murah, kok ini bisa lebih mahal gitu ya, itu kan relatif. Kayak misal beli handphone aja, ya kan? Kalau beli handphone, misal ada pabrikan dari Asia sama pabrikan dari Amerika. Karena biasanya kan dari dunia barat lebih mahal ya.
tapi jarang rusak kan. Kalau yang ini murah tapi mungkin setahun 2 tahun rusak. Itu jadi pemakaian aja kali Mas. Mungkin kali ya, tapi kalau teman-teman biasanya kan ada omongannya, ada harga, ada kualitas gitu. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan mungkin kualitas kita bagus. Kalau nggak percaya, mungkin sobat-sobat lingkungan, sobat industri dan sobat-sobat yang lain, kita sangat terbuka untuk witnessing. Jadi teman-teman dari sobat-sobat ini kalau nggak percaya cara kalibrasi kenapa lebih mahal dan benar nggak sih sesuai SOP, sobat-sobat bisa datang ke kita, bisa ngelihat gimana sih cara kalibrasi trusur, dan kalau mau dibandingin sama yang lain silakan. Wih. Itu kita terbuka kok, kita open kenapa harganya sampai segitu gitu ya. Sampai segitu. Kita sangat terbuka banget kok. Gitu. Karena bagi kita quality adalah nomor 1. Quality is number 1. Quality is number 1. Ini bagus nih buat ini quotes of the day. Iya, kita sangat memegang quality is number 1. Kita sangat memegang teguh. Oh, tolong pegang. Kan memegang teguh, saya merasa tersentuh nih. Itu sangat memegang teguh quality. Pokoknya kita nggak main-main masalah quality. Gak bisa ditawar ya Mas? Gak bisa ditawar-tawar. Karena kalau yang kadang juga dapat info dari teman-teman sales, nego sadis banget. Ya susah nih, karena kalau yang nego sadis gitu biasanya yang dibayar ya quality ya kadang-kadang ya. Gitu, jadi kita nggak mau lah bermain-main di ranah quality. Quality Mas, betul. Gitu. Oke. Seru sekali nih bincang-bincang dengan masyarakat. Wah. Tapi mungkin juga kita dibatasi oleh waktu ya Mas. Iya betul. Sebenarnya saya ingin mengeksplor lagi nih masyarakat, obrolannya seru nih. Mungkin kita bisa lanjut di next episode barangkali. Atau mungkin di next venue. Mantap ya. Keren, oke. Sobat Trusur, sobat lingkungan dan sobat industri, tadi perbincangan yang seru dengan masyarakat. Tak terasa nih, ada 1 jam ya Mas? Ada kayaknya nih 1 jam. Masih kurang Mas? Cukup lah. Nanti kita tambah durasi untuk bisa ngobrol dengan masyarakat dengan topik yang tentunya akan berbeda Mas. Boleh. Ya, nanti mohon waktu, ini karena masyarakat nih sibuk sekali ya, nih saya lihat nih. Ini abis ini aja ada lagi nih podcast Letulan. Udah capek banget nih kayaknya nih saran podcast. Mantap. Oke, sobat Trusur, sampai ketemu lagi di episode True Talk selanjutnya. Bye bye.